Dor, hai guys, balik lagi bareng sama gue. Kali ini gue masih di daerah Purwakarta ya. Gue lagi ada di Waduk Jatiluhur. Untuk kepentingan edukasi, gue bakal ngasih tahu sejarah singkat Waduk Jatiluhur yang gue ambil dari Wikipedia. Waduk Jatiluhur adalah waduk terbesar di Indonesia yang terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, sekitar 9 kilo dari pusat kota Purwakarta. Waduk ini mulai dibangun tahun 1957 dengan potensi air yang tersedia sebesar 12,9 miliar kubik per tahun dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia. Yuk, kita langsung cek lokasi. Nah, jadi sebelum kita turun ke bawah, gue mau ngasih lihat dulu ini salah satu area Waduk Jatiluhur yang lumayan panjang ya. Jadi begitu gue turun, terus ini langsung ke parkiran mobil. Jadi dia banyak tempat parkirnya. Dan alasan gue kenapa main ke Waduk Jatiluhur karena gue ngelihat beberapa foto yang ada di Instagram dan di Google yang menggoda buat gue main ke situ. Nih fotonya gue kasih lihat. Nah ini dia fotonya, Instagramable banget kan? Makanya gue penasaran. Terus nih yang satunya kayak gini fotonya. Kalau dilihat udah kayak bukan di waduk gitu, kayak di danau atau di laut bahkan. Tapi setelah gue datang ke situ, ternyata di foto pertama itu kita harus booking resort. Jadi setelah lu bayar masuk, lu bayar lagi buat ke resortnya. Nggak boleh lu datang doang, terus foto-foto atau beli kopi 4 ribuan nggak boleh. Oke, jadi gue skip yang bagian resort, gue ke area sekitar yang foto kedua. Nah di sekitar sini nih, tapi mungkin agak jauh kali ya, di sebelah agak sebelah sana dikit. Tapi gue nemu tempat yang PW di sini yang ada unsur-unsur kayak di pinggir danau beneran, ada nelayan-nelayannya tuh, bonus. Jadi satu hal yang gue kaget adalah ini waduk emang gede banget, jadi pantas dia jadi waduk terbesar di Indonesia. Dan suasananya asri ya. Waduk ini berfungsi juga buat mata pencarian warga, buat nyari ikan kayak gini nih, terus buat kebutuhan listrik warga. Terus jujur aja waktu pertama gue ke sini itu kayak danau beneran gitu, kayak Danau Toba bahkan kalau misalnya ini sepintas gitu, walaupun jauh banget ya gedenya. Ini coba gue zoom, nih ada area yang lagi dibangun atau direnov gitu. Mungkin buat keperluan ya, kebutuhan listrik atau perairan sawah di sekitar mungkin. Jadi lu juga bisa naik perahu-perahu ini. Jadi dia selain ngambil ikan juga nawarin jasa buat lu keliling danau. Tarifnya itu kalau misalnya lu lihat di Google kan tarifnya sekitar bisa berapa ratus gitu per jam. Tapi sebenarnya tarifnya nego, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya dia butuh, lu bisa nego dengan harga murah. Asal lebih dari harga dia beli minyak, beli solar. Kalau misalnya udah nggak ada untungnya, ngapain yang nganterin lu? Ya udah. Gue juga mau ngasih info, ini kan gue lagi mau jalan keluar nih, sekalian lu lihat keliling. Gue mau ngasih info kalau misalnya di tempat tadi itu harga minuman sederhana ya, kayak misalnya kopi, pop ice atau nutrisari gitu, itu murah banget, cuman goceng. Yang agak mahal adalah biaya sewa tiker. Sewa tikernya itu dikenain 20.000 per lembar ya, per lembar atau per gulungan itu namanya, per lembar 20.000 sama minuman. Jadi kalau misalnya lu rame-rame sekitar 3 gulung gitu, ya lu sewa tuh 60.000 tanpa batas ya. Misalnya lu mau dari pagi sampai sore juga nggak apa-apa gitu. Asal jajannya nambah aja, lu gila. Malu kali cuma jajan 2 gelas sama sewa tiker terus dari pagi sampai sore. Nah, habis itu gue mau infoin juga harga tiket masuk. Kalau gue waktu itu harga tiket masuknya 20.000 per orang plus parkir mobil 20.000. Jadi cepet itu udah mobil sama orang. Areanya luas banget. Kalau misal lu
terusin ke ujung tadi itu bisa muter akan ke kampung-kampung orang. Tapi nggak gue jelajahin sejauh itu, gue paling jalan sekitar 3 kiloan ya dari pintu masuk. Terus gue lihat spotnya ada beberapa yang bagus, gue mampir ke 2 tempat tadi yang ada toiletnya, terus ada parkir mobil, sama ada tempat buat duduk-duduk dan banyak pohon, jadi adem. Nah sekarang gue udah mau cabut nih. Ini kalau view-nya dari bawah ke atas kayak gini sampai ke pintu keluar. Jadi gitu aja ya. Ini danau gue lumayan rekomendasikan. Kalau lu ada duit, lu bisa ke resort yang pemandangannya lebih mahal dan lebih eksklusif. Tapi kalau misalnya duit lu terbatas, lu bisa kayak gue tadi nongkrong aja sambil ngopi, itu juga asik, sambil foto-foto. Kalau ada duit lebih lagi juga bisa naik boat keliling danau. Ya udah ya, gitu aja buat perjalanan kali ini. Thank you udah nemenin gue. Ini gue kasih lihat sampai pintu keluar waduknya, area waduk. Areanya lumayan gede nih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada salah kata, tolong dimaafin. Kalau ada yang nggak berguna, lu skip aja. Kalau ada yang berguna, ambil. Oke, see you guys.